Tuh kan, sudah semakin panas ini kan, udah berapa 197 episode ya per Kamis kemarin ya Nat ya. Ini sudah mulai terkuak-kuak nih katanya, ternyata ia adalah ayahnya. Apakah betul ia adalah anakku? Mulai melingkar ceritanya akan dilanjutkan di Ikatan Cinta. Tapi pusing gak sih Nat ngikutinnya? Atau malah justru itu yang bikin Nadia senang karena banyak banget nih intriknya, munculnya ternyata ini adalah itu gitu. Iya, jadi makin sini jadi makin banyak konfliknya sih. Cuman lama-lama jadi kayak bakal ketahuan siapa ayah Reina, kayak gitu makin ketahuan. Oh, mulai ketebak ceritanya gitu ya? Mulai ketebak ceritanya. Gemes gak sih Nat? Kamu pengen bilang apa kalau misalnya lagi di tengah-tengah gitu? Tahu gak sih sebenarnya gitu kan? Gemes ngelihatnya kayak ih lucu banget gitu kan, tapi kalau lagi kayak berantemnya apa sih kok berantem mulu gitu kan, kapan happy-nya, senengnya kayak gitu. Mungkin karena soundtracknya aja udah sedih Nat. Apa enggak lagu soundtracknya? Boleh dong dinyanyiin dong. Refnya aja gitu. Iya. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Menurut aku kamu beda lagi. Aduh Nat, jadi pengennya kamu gimana jalan ceritanya Nat? Karena kalau aku nih terus terang tim, menurut aku kayaknya Roy hidup lagi nih kayaknya. Ini aku tim drama konflik tingkat level dewa lah pokoknya ya. Kalau kamu pengennya ini berakhirnya gimana gitu? Berakhirnya ya happy ending, tetap Aldebaran sama Andin bahagia kayak gitu. Terus, bukan Aldebaran sama Elsa, nggak mau? Ya janganlah. Oh jangan. Kenapa jangan? Elsa kan karakternya jahat. Ya siapa tahu berubah nanti kan di episode berapa gitu jadi baik dia. Jangan, dia Aldebaran lebih cocok sama Andin. Ya, lebih apa namanya? Ada ini nih Mbak Devi, gemesnya adalah ada justru keinginan dari penonton gitu. Jangan ini sama ini aja, ini sama ini cocok gitu ya. Gimana Mbak Devi melihat hal itu? Itu kan seakan-akan penonton sudah menjadi bagian dari jalan ceritanya gitu kan. Ada keinginan untuk begini aja deh gitu jalan ceritanya. Bahkan itu sebenarnya bisa jadi bagian dari gimmick marketing ya. Bagaimana kemudian ada pilihan gitu, nanti masyarakat silahkan kamu pilih apakah nanti hidup lagi si ini, nanti pasangannya sama siapa, atau nanti ada tokoh apa. Itu akan terus berkembang dengan luar biasa dalam konteks untuk jualan pasti ya. Ya betul. It's a business after all gitu ya. Tapi maksud saya ada yang perlu kita rayakan dengan Ikatan Cinta ini, karena artinya kembalinya lagi karya dalam negeri. Karena kita tahu juga bagaimana sinetron-sinetron asing juga menyerbu hati pemirsa Indonesia kan. Sebut aja zaman ini ada Beverly Hills, ada Baywatch, ada drama Korea jangan dilupakan ya. Tokyo Love Story, ada Winter Sonata, ada segala rupa. Ada Descendants of the Sun, Winter Sonata. Ada Descendants of the Sun, jangan lupa ada Itaewon Class gitu ya. Iya kan, ada F4 apa segala rupa. Jadi F4. Menarik nih gitu. Kita kembali menemukan kekayaan drama kita sendiri, yang menurut saya sih satu hal yang bagus ya. Mudah-mudahan ini akan bisa juga disusul dengan cerita-cerita lain, drama-drama lain yang bukan hanya sekedar juga menjual mimpi yang mengharu biru, tapi mimpi-mimpi lain yang juga punya artinya ide-ide segar lainnya. Itu yang pasti kita akan selalu tunggu-tunggu. Kalau saya sih senang sama lagunya bahasa kolbunya Titi DJ tuh, sinetron cinta itu. Oh betul. Jadi tidak hanya jalan cerita, tapi ada soundtrack dan lain-lain. Saya mau ke Kang Maman, tapi Kang Maman gini, Nitya juga tertarik mengenai kualitas. Kita kan bicara mengenai tontonan yang berdampak bagaimana positif, karena tadi kita lihat orang yang saking sebelnya aja, atau misalnya jangan sampai membuat orang menjadi merasa harus
diam saja kalau disakiti. Dulu kan kalau sinetron gitu ya, perempuan kalau misalnya diam saja disakiti sama pasangannya, dia akan menjadi baik-baik aja. Ini kan kemudian pemahaman-pemahaman yang banyak ditentang oleh pakar-pakar supaya tidak berdampak buruk kepada kejiwaannya penonton. Tapi kalau kita lihat bagaimana tanggung jawab pelaku industri gitu, bagaimana tanggung jawab mulai dari penulis, artisnya sendiri untuk memastikan bahwa tontonan yang diberikan ini tidak memberikan dampak buruk kepada mereka yang menonton gitu. Ya, minimal tontonan ini kena ke teori pertama, displacement effect. 1,5 jam kita menggosipkan orang, tiba-tiba terdiam tidak menggosipkan orang karena akhirnya terpaku pada sinetron itu udah nilai positif loh. Dari menggosipin, ngegibahin orang menjadi menonton tayangan tersebut dengan khusyuknya. Yang kedua, memang kita butuhkan betul produser-produser televisi yang menggunakan teori jarum hipodermik, menyuntikkan sesuatu ke alam bawah sadar audiens yang sifatnya nilai-nilai positif. Nah, mudah-mudahan di tokoh-tokoh seperti Aldebaran dan sebagainya, ketika dia sudah jadi idola, para pekerja kreatif memasukkan nilai-nilai itu ke dalamnya. Karena saya tahu betul kalau sinetron kejar tayang, itu sinetronnya berharap betul pada efek balik dari penonton. Penonton maunya apa, lalu kemudian skenario bisa diubah menjelang syuting. Bisa diubah. Itu terjadi di era-era mempengaruhi jalan cerita berarti ketika respon dari penonton. Oh iya, rating dan sharing itu dibaca betul oleh televisi dan produser. Sehingga kemudian ini diperpanjang dikit, dimasukkan nilai-nilai ini sedikit. Bahkan kalau perlu tokoh yang sudah mati dihidupkan kembali karena diharapkan muncul, sehingga Teguh Wisnu dan Budi Herlino yang sudah celaka bisa hidup kembali, walaupun dia kemudian ingatannya hilang, lalu kemudian dibangkitkan kembali ingatannya. Yang penting bagaimana menyuntikkan nilai-nilai itu ke dalam tokoh yang dianggap mampu memberi efek positif kepada audiensnya. Kalau mau bicara sedikit tanggung jawab moral. Berarti kualitas seorang penulis skrip dalam hal ini itu juga bebannya berat sekali dong ya Kang Maman. Kan Anda juga sebagai penulis, bayangkan ini harus stripping, tapi juga harus sekaligus memasang kuping, memasukkan permintaan ya. Ini di rumah langsung harus. Saya tahu betul mereka meriangnya itu karena begitu rating keluar, tertidur pun, subuh pun, skenario udah jadi dibilang ubah. Rating ini, adegan ini lagi bagus-bagusnya, perpanjang di adegan itu, diubah skrip sebelum datang ke lokasi syuting, itu bisa terjadi. Sehingga saya berharap betul sinetron seperti ini jangan tergantung pada satu penulis, harus betul-betul ada tim penulis skenario yang bisa mengamati dan saling melengkapi satu sama lain. Tapi itu bagus atau tidak sebenarnya Kang Maman untuk dunia drama televisi kita kalau ceritanya harus mengikuti arus? Kalau mau bicara tentang industri, dia jadi bagus sebagai sebuah industri. Tetapi pada titik tertentu, kalau kita pakai teori jarum hipodermik, seharusnya yang lebih berkuasa itu bukan penonton. Tapi yang lebih berkuasa itu adalah televisinya. Dia kok yang bisa mempengaruhi, yang bisa menyuntikkan nilai ke dalam ketidaksadaran audiens, enggak sebaliknya. Di mana rambu-rambunya, sejauh mana kita bisa membatasi ini supaya tidak ada efek-efek negatif timbul di masyarakat? Ya, memang kan ada 5 hal yang materi yang sayangnya menjadi tanda kutip seakan-akan menjadi prioritas untuk bisa memenangkan pertarungan kompetisi ekonomi di dunia hiburan. Yaitu pasti ada tayangan kekerasan, seksualitas, lalu kemudian horor, keempat mistis, dan kelima hedon. Nah, harapannya untuk 5 hal tadi ini dosisnya itu tidak banyak. Kalau perlu tidak ada. Kalau memang tidak betul-betul menjadikan media sebagai sarana untuk mempromosikan semangat-semangat yang universal, atau dalam konteks sekarang COVID. Tapi kan nggak enak juga ya kalau nonton sinetron semuanya pada pakai masker. Nggak kelihatan gantengnya atau emosi nangis dan marahnya gitu kan. Tapi ya intinya saya setuju dengan Mas Maman, sebenarnya memang ini yang sebenarnya ditunggu. Ketika sebuah film atau sebuah tayangan itu kemudian mampu merebut hati massa, sebenarnya dia punya disebut dengan CSR lah gitu ya, corporate social responsibility. Anda juga harus sedekah pengetahuan, sedekah nilai-nilai yang kemudian memanfaatkan,
momentum ketika tayangan Anda memang menjadi hits di masanya gitu. Jadi ini yang harusnya didorong juga dan harusnya tidak menolak gitu. Jadi jangan hanya menerima kalau tadi ada 100 lebih iklan, harusnya adalah 2 atau 3 iklan yang berhubungan dengan mendorong semangat kebaikan, toleransi. Kalau dalam konteks COVID misalnya stigma, jangan kemudian menjauhkan orang-orang yang kemudian lagi sakit dan sebagainya. Itu saya rasakan sangat powerful sekali karena studi-studi di barat, misalnya ada terakhir tuh studi tahun 75 sampai 90, bagaimana ternyata memang kenapa tadi saya sebut di awal P itu propaganda. Jadi audiovisual itu sangat powerful untuk mengarahkan orang. Kita mau jadiin orang ini apa? Jahat sekali atau baik sekali atau in between di tengah-tengahnya. Itu bisa terjadi. Itu hebatnya kekuatan audiovisual. Kamu lebih suka sebenarnya cerita yang mengikuti kemauanmu atau yang membuat kamu penasaran sebenarnya? Mending yang membuat penasaran sih. Nih jenis penonton lain lagi Kang Maman nih. Fix berarti emang Roy hidup lagi udah. Iya, fix ya. Terakhir banget nih. Kalau kamu bisa ngomong lagi sama kedua peran utama kesukaan kamu gitu. Kamu pengen ngomong apa sama mereka berdua? Ya aktingnya bagus gitu, aku jadi suka sama mereka kayak gitu aja sih. Kalau sama tokohnya gitu, sama karakternya, kamu pengen ngomong apa? Ini terkaitan sama jalan cerita nih. Kamu pengen apa ngomong? Misalnya jangan pisah ya, gitu ya, kayak tetap awet ya, gitu. Atau misalnya jangan dengerin kata-katanya Elsa, misalnya gitu. Kamu pengen ngomong apa sama mereka untuk menguatkan ikatan antara mereka berdua? Tetap kuat aja ya ngejalaninnya. Tetap kuat. Ya, Sedih bener, aku yang busuk hati kata-kata dia, bukan filmnya loh. Kata-kata dia yang membuat tetap kuat kalau ya. buat Aldebaran tetap kuat, buat Mamat gelai. Terima kasih ya Nadia ya. Kita habis ini lanjut di grup WhatsApp ya. Gimana nanti apakah benar diketahui siapa ayahnya atau yang mana gitu, atau timbul lagi atau ada yang hidup kembali. Mbak Devi juga kalau mau ikut gabung di grup WhatsApp-nya sok silakan atuh gitu ya. Kita ngomongin soal yang lagi ngatain ini. Kang Maman kita ngopi aja, jangan nonton, kita ngopi aja. Enggak, kalian ngomongin soal itu sesuai dengan generasinya tadi ya. Generasi kakak dong. Terima kasih Kang Maman, terima kasih Mbak Devi, terima kasih Mbak Nadia sudah gabung sama kita. Ingat bahwa semua punya tanggung jawab. Sebenarnya jangan sampai apa yang kita nonton itu mempengaruhi di kehidupan asli dalam hal yang negatif. Dan ingat, ini mereka hanya berperan loh. Jadi kalau sampai ketemu sama peran antagonisnya jangan digebuk beneran ya, gitu. Kasihan mereka hanya acting. Melakukan pekerjaan mereka ya. Betul, dan ingat karena kan ini masih dalam pandemi, jadi kalau kemarin ada kritik sempat produksinya ramai, kerumunan dan lain-lain, ini makanya menjadi tanggung jawab bersama juga untuk semuanya, mulai dari penonton, para pelaku industri film dan sinetronnya juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul. Supaya semuanya juga sehat, 3M, gitu kan. Ya kan? Begitu, harus tetap ingat bagaimana mematuhi protokol kesehatan. Betul Om Jo? Kekasih itu hanya memberi tanpa meminta, seperti hujan yang mengairi sungai, seperti sungai genangi laut, seperti laut tumbuhkan awan, seperti awan yang menjatuhkan hujan. Oh,